Shalom Jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam peribadatan kita hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus terus mendukung pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara stay at home atau physical distancing. Oleh karena itu, untuk setiap peribadatan kita, baik ibadah raya maupun ibadah keluarga, akan tetap kita adakan secara online di rumah masing-masing. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GBI Sola Gracia. Tentunya di jam-jam ibadah kita, jam 9 pagi untuk ibadah raya dan jam 7 malam untuk ibadah keluarga. Jemaat Tuhan, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh dengan mempersiapkan hati, berpakaian yang rapi, dan ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyanyi dan menyembah seperti pada ibadah raya biasanya. Kita ikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Marilah kita fokus untuk beribadah dengan tidak rebahan atau melakukan aktivitas lainnya. Sekian penyampaian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Satu anugerah Tuhan kalau kita boleh beribadah bersama dan kita percaya kita ada sampai saat ini. Kekuatan yang kita terima sampai saat ini, nafas hidup yang masih kita terima sampai saat ini. Kita percaya ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan,
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Bahwa betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita sampai saat ini. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita telah menginjak di minggu kedua bulan Mei, di mana kita sama merasakan bagaimana Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Teristimewa kita masih diizinkan Tuhan bernapas yang adalah pinjaman Tuhan. Apa terlebih kita disempatkan Tuhan boleh mendengar firman Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul di gereja. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran ketiganya yang esa, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai pada saat ini. Senantiasa Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh ada semuanya ini hanya anugerah-Mu semata. Sekalipun kami penuh dengan dosa dan pelanggaran, namun kasih setia Tuhan tetap nyata. Oleh sebab itu Tuhan kami minta ampun segala dosa pelanggaran kami semua. Tidak ada yang tersembunyi dalam pemandangan-Mu Tuhan. Baik di dalam hati kami dan perbuatan kami sangat nyata. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami dengan urapan baru daripada-Mu. Teristimewa urapan hikmat dan pewahyuan daripada-Mu. Agar kami mengerti isi firman-Mu yang Kau beritahu melalui mulut lidah hamba saat ini. Roh Kudus buka mata hati kami. Biar kami penuh sukacita mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu merubah kehidupan kami. Kami pulang membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Roh-roh yang mau merampas firman Allah, hamba usir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ikat dia dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kulepas roh kuasa Allah. Damai sejahtera daripada Allah Bapa turun menaungi kami. Biarlah Tuhan sukacita sorga terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Kami sedia mendengar. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Yaitu Lukas pasalnya yang ke-15. Ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memeroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sekian jauhnya pembacaan kita pada saat ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini banyak kali diberitahu atau dibacakan pada sekolah minggu, kita juga orang-orang dewasa. Tapi mengapa hari ini kita diingatkan kembali dengan anak yang hilang ini? Ternyata keluarga ini keluarga kaya, artinya orang ada. Jadi setelah anaknya yang bungsu ini bukan yang tua, mereka kakak beradik 2 orang. Yang bungsu minta, kalau boleh papa, kita harta kekayaan bagi saja sekarang, bagikan saja sekarang. Ayahnya itu tidak merasa menghitung-hitung, tidak. Dia langsung memberi, ini kepunyaan. Dan dia meninggalkan keluarganya. Saudara, ini menjadi satu gambaran bagi kita, atau satu contoh bagi kita. Seorang ayah yang Manado bilang koncudu, nyak koncudu dia. Banyak bapak-bapak yang punya anak koncudu pada anak-anak. Tidak mau perhatikan anak-anaknya. Luar biasa ini. Memang kita tidak kaya seperti dia, seperti yang kita baca tadi. Tapi banyak orang tua, khususnya papa-papa, seorang bapak koncudu pada anak-anak. Istilah bahasa Melayunya apa tuh koncudu? Kikir, pelit kepada anak-anaknya. Dan itu kebanyakan orang. Saya kira bapak-bapak di sini jangan seperti yang koncudu itu. Bapak-bapak di sini harus tahu memberi. Memberi kepada anaknya, memberi kepada istrinya, dan kepada Tuhan yang telah memberi berkat. Amin. Luar biasa ini. Saya juga, oh Tuhan, saya baru mengerti ini. Oh, banyak bapak-bapak kikir, pelit terhadap anak-anaknya. Istrinya pun dia pelit. Sedangkan di dalam rumah tangga, seorang ayah tugasnya mencari. Ibu tinggal mendukung. Tapi ini kebalikannya. Bapak-bapak pura-pura bawa ojek. Tapi makan sate di mana tahu. Tapi anak-anaknya tidak ada makanan di rumah karena koncudu.
Mari kita jadi ayah yang suka memberi. Amin. Sekalipun anak ini memboroskan. Karena itu bagiannya, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin saudara. Dia lepas dari tanggung jawab. Dia suka kasih ini bagian. Dan dia pergi saudara. Tapi ini Tuhan izinkan dia memboroskan. Karena Tuhan cinta sekali anak bungsu ini. Dia izinkan memboroskan dengan pelacur-pelacur. Dengan berfoya-foya. Dia tidak ingat lagi uangnya habis atau tidak. Tapi heran. Setelah habis uang, masa kelaparan datang. Kenapa harus terjadi begitu? Karena ini memang Tuhan izinkan. Tuhan mencintai anak bungsu ini. Tuhan juga mencintai saya dan saudara. Kita banyak kali kehabisan. Kita banyak kali tidak lagi punya apa-apa. Tapi banyak kali kita stres, marah-marah dan lain sebagainya. Apalagi bapak-bapak kalau sonyana dadoi, tukon cudu itu kurang marah-marah. Jadi stres. Tapi harusnya kita ini apa? Bersyukur, berterima kasih supaya kita melihat keadaan kita. Wah, saya sudah tidak punya uang lagi. Apa caranya ini di? Bagaimana caranya ini saya mendapatkan makanan? Dia pergi kepada majikan. Artinya seorang yang kaya raya juga. Tapi ini orang kaya ini luar biasa. Dia tidak suruh jadi pembersih rumahnya. Tidak. Dia bilang pergi di kandang babi. Lebih hebat Tuhan suruh dia di kandang babi. Saudara, ada yang seperti itu sekarang ini. Yang suka jaga orang pe kandang babi? Saya kira tidak ada. Tapi ini anak bungsu ini dia pergi. Dia tidak tawar-menawar dengan majikan. Dia bilang apa saja saya boleh kerja. Digaji tidak digaji saya kerja. Saudara, mau cari makan. Tapi apa saudara? Apa dia diberi makanan? Tidak. Malah dia ingin ampas yang diberi kepada babi. Saudara, luar biasa ini kelaparan dan habis uang. Tetapi tentu yang membawa makanan kepada binatang. Tentu dia pikir ini orang. Mengapa mau makan? Makanan untuk binatang yaitu babi-babi. Saudara tahu kalau makanan babi-babi itu ampas, kongah, apa semua. Yang ada kalanya ada dia barang-barang yang bergerak-gerak di situ. Tapi itu makanan daripada babi. Toh ini orang ini dia mau saja. Tapi timbul kasihan dari si pemberi makanan babi. Dia bilang tidak, ini makanan babi bukan makanan orang. Saudara, apa yang terjadi? Timbul rasa kesadaran. Dikala tidak punya apa, mesti sadar. Sadar dan bertobat. Dia sadar, dia bilang Tuhan, saya sudah berdosa kepada Bapa di sorga. Baru kedua dia bilang Bapanya sendiri. Dia utamakan Bapa di sorga, baru Bapanya sendiri. Dia bilang saya sudah berdosa. Kepada Bapakku aku pulang. Banyak harta di sana, berlimpah. Banyak orang upahan, berlimpah. Aku di sini kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sulit didapat. Zaman terakhir kasih karunia Tuhan semakin tawar. Mahal, saudara. Tinggal orang yang bertobat seperti ini, yang sadar, yang akan mendapatkan jalan keluar. Tapi sekalipun sudah dalam keadaan begini, gereja pun tidak bisa berkumpul. Kemana-mana pun kita tidak bisa jalan sendiri. Dan lain sebagainya, itu bukan larangan. Tapi menghindar daripada penyakit sampar yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya banyak orang yang mau bertobat seperti anak yang hilang ini. Sadar dulu, harus sadar dia keadaan. Orang yang mau bertobat bukan senantiasa langsung datang di kaki Yesus. Hanya meminta pertolongan. Kalau boleh Tuhan saya bisa makan dan anak istri saya. Tidak saudara. Dia harus sadar siapa dia itu sebenarnya. Ini seorang bapak, papa ini. Bukan istri, maaf kepada ibu-ibu. Sepertinya tidak termasuk di firman.
Karena yang kasih makan tuh ibu adalah bapak. Amin. Nah, jadi ini bapak ini memang Tuhan luar biasa, Tuhan adakan sesuatu dalam hidupnya. Dia bilang harus sadar. Sadar dulu, sadar keadaanmu. Banyak orang tidak sadar. Perbuatan dosanya luar biasa. Dia kikir kepada istri anak-anaknya. Dia tidak pernah sadar. Bagaimana Tuhan tunjukkan jalan? Harus sadar. Sadar di dalam hatimu. Sadar dalam pikiranmu. Sadar dalam perkataanmu. Taruh kebenaran dalam hatimu. Datang kepada Tuhan. Harus ada tindakan. Bukan teriak-teriak dan tidak ada tindakan. Harus bertindak. Ini orang ini yang sudah kehabisan daya ini. Dia bertindak kembali kepada bapaknya. Dia tidak malu mengakui pelanggarannya. Tidak seperti bapak-bapak sekarang. Tidak mau mengakui dia ada uang. Dia simpan di kaos kaki lagi, dia simpan akan DP doi. Supaya istrinya tidak tahu. Atau dia bawa di bank, tidak tahu bank mana. Sampai ludes habis. Dan dia tidak pernah akui kepada istri anaknya, apalagi kepada Bapa di sorga. Kita harus rela mengakui, saya ini sudah berdosa. Saya ini sudah menghabiskan uang Bapa. Kalau boleh, jadikan saya hamba main. Dia ini bersadar dan bertobat, serta punya kerendahan hati. Saudara, ini orang kaya, anaknya bilang, saya jadi upahan daripada Papa. Ini luar biasa. Biar hati Bapak tidak tergerak belas kasihan, pasti dia tergerak. Amin. Dia bilang, bikinnya kita upahan orang gaji daripada Bapak. Yang penting saya kembali. Amin, saudara. Itu tanda dia punya kerendahan hati. Tuhan tidak menerima orang sombong. So susah sunya ada doi lepes sombong. Tidak ada kesadaran cari Tuhan. Tapi ini orang kaya yang bertobat, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku telah berdosa. Ini perbuatanku. Aku telah bersinah. Aku telah bermain perempuan, pelacur-pelacur. Aku menghabiskan uangku kepada mereka. Memang tuh pelacur menurut Amsal. Mereka hanya menggaruk kekayaan siapa saja lelaki yang suka. Kepada pelacur-pelacur. Dia selalu menghadang orang laki-laki di tikungan. Kompangge-pangge orang. Mari mas, saya undang ke rumah mas. Luar biasa. Orang pelacur sekarang tidak seperti dulu. Orang pelacur biasanya malu-malu. Ini sekarang tidak. DP istri sah pelacur teror. Saya juga istrinya. Ini dong stabo bale ini dunia. Ini kejahatan. Harus kita sadar. Mengapa Tuhan bikin seperti ini? Berarti Tuhan tidak menghendaki kita masuk di dalam dunia kekelaman sebentar selama-lamanya. Biar kita menderita sekarang. Kita kembali dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mesti hancur hatimu. Daud bilang remuk hatimu. Baru Tuhan membawa engkau, menerima engkau menjadi miliknya. Menjadi muridnya, menjadi anaknya. Hebat. Men saudara. Kalau kita sudah di DP milik, jangan coba-coba keluar. Ya kalau kita sudah jadi miliknya, bagaikan singa merekam mangsanya. Siapapun mengganggu dia, dia tidak lepas. Oh ini papa yang so bertobat. Saya tidak lepas. Itu tuh Tuhan. Dia cinta. Biasanya anak kalau sudah berfoya-foya menghabiskan uang bapaknya, berani pulang tunggungan. Tadola dan dodutu pangama. Tapi dia tidak. Tidak pakai dodutu. Istilahnya kalau bahasa Melayu itu dodutu apa tahu? Pentung. Bayangkan. Tapi ini bapak ini tidak. Dia lihat dari jauh, dia penuh belas kasihan. Dia bilang datang, dia peluk. Dia cium. Itu tanda cinta yang luar biasa. Dan ini anak ini memang betul-betul bertobat.
dia datang kepada Tuhan. Pakai cincin. Saudara, biasanya kita kalau menikah harus ada cincin. Banyak orang menikah sekarang kurangnya pakai sopu, yang penting dapat liaman, menikah pakai cincin. Padahal dah punggu kamar di jalan, pendeta, yang penting dapat lihat bapak pasang cincin. Oh iya, mari jo. Oh kok nggak ndak dadoi? Luar biasa. Pasang cincin tandanya kita bertunangan dengan Tuhan. Amin. Dia sotanya untuk menikah. Menikah kita pasang cincin. Pakai jubah kebenaran. Banyak orang kalau sudah ada jubah kebenaran, mesti pakai terus. Banyak orang kalau sudah di rumah ganti, pakai jubah dosa. Harus pakai terus jubah kebenaran. Jangan tukar-tukar dengan dosa-dosa. Baju kebenaran mesti pakai. Engkau keluar rumah, engkau di rumah, pakai baju kebenaran. Supaya terangmu bercahaya di dalam rumah. Anak-anakmu melihat terang. Daripada anak-anak bilang, oh papa kikir, sedang papa begitu, torang anak-anak mesti begitu. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sudah bertobat. Makanya pakai baju kebenaran. Bukan hanya di gereja. Di rumah juga pakai baju kebenaran. Keluar rumah juga. Supaya kita tidak tergoda. Kalau baju kebenaran ada, kita tidak tergoda dengan perempuan-perempuan sekarang sudah pada luar biasa. Rambut sependek, rambut panjang, baju 2 senti dari pala-pala. Luar biasa. Hebat di paha sini, cuma 2 senti. Duduk pangkok kaki. Luar biasa, menggoda. Tapi kalau dia pakai baju kebenaran, kita tidak akan tergoda. Amin. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kemenangan, malah menangkan dia. Kita bawa pelita, jadi terang kepada yang gelap. Bukan kita bawa pelita di dalam gelap, kita jadi gelap. Itu bahaya. Ini saudara, luar biasa ini firman Tuhan. Kita dipakai baju kebenaran dan sepatu. Bukan sepatu roda. Sepatu kebenaran. Pakai di mana? Lihat. Biar di dapur pakai sepatu. Sepatu kebenaran. Orang Perancis. Di dapur dia pakai sepatu mau masak. Tidak saudara, kita bukan orang Perancis. Orang hitung. Tapi di mana-mana sepatu kebenaran dipakai. Artinya kita rela melayani orang lain. Di mana saja beritakan firman Allah. Ini sepatu kebenaran. Kuat. Terbuat dari besi baja. Sepatu pemberian Tuhan. Saudara dalam Tuhan. Kita jadi umat Tuhan diterima oleh Bapa. Saudara tahu. Banyak orang bergereja merupakan anak sulung. Masuk gereja atau anak sulung saudara? Setia. Ibu saya tetap melayani Tuhan. Bukan tidak. Saya melayani Bapa. Tapi belum pernah dibuatkan pesta buat saya. Ini anak. Foya-foya dengan pelacur. Tuhan engkau buatkan dia pesta. Bagaimana dengan kita? Jangan gitu. Jadi seperti anak sulung. Suka cemburu. Tinggal di hari-hari di gereja. Hari-hari baca Alkitab. Tidak mau lihat orang berdosa. Banyak orang begitu. Berdosa kembali kepada Tuhan. Banyak yang seperti itu. Kalau dengar suling, apa itu Pentekoste itu? Kalau orang pakai tangan, apa itu? Pakai nyamuk itu. Tapi orang sulung, bapi gereja ada orang. Bawa Alkitab. Soalnya nak cukup tuh. Kurang bawa tas, Alkitab segala rupa di situ. Saudara, harus ada pertobatan. Men? Tobatan. Jangan kita ini punya hati yang seperti anak sulung ini. Marah melihat orang berdosa kembali kepada Tuhan. Marah melihat orang bertobat. Marah. Kalau orang bikin dosa tidak marah. Tapi marah orang datang dalam pertobatan. Luar biasa. Bapaknya bilang, anakmu ini sudah mati.
tapi dia bangkit kembali. Sudah mati tapi didapatkan kembali. Jadi saudara yang ikut Tuhan sekarang, kita ini adalah orang-orang yang mati. Tapi Tuhan menyayangi kita, dia bangkitkan kita. Amin. Sampai sekarang kita boleh mendengar firman Tuhan. Yang lain daripada lain. Yang dapat merubah kehidupanmu dan kehidupan saya. Jadi jangan kita seperti anak sulung bermasalah. Anak bungsu juga bermasalah, tapi dia kembali. Anak sulung, saya tidak tahu dia keluar atau dia balik lagi. Karena dia tidak mau mendengar seruling dan kecapi, gambus. Berarti dia tinggal di luar. Bayangkan, dia tidak mau bersama-sama dengan pesta anak yang hilang didapat kembali. Jangan kita seperti itu, rasa diri. Udah hebat, so pendeta, so malayani. Tapi datang orang yang bertobat. Saya tidak menerima. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara. Kita di posisi mana? Apa kita yang sudah hilang kembali? Atau yang bersama dengan Bapa tapi menolak kehadiran orang-orang yang telah hilang didapat kembali. Mari kita berseru, minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya kita di Tuhan jadikan orang-orang yang benar-benar sadar dan bertobat. Dan mau melayani Tuhan. Senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dijauhkan masalah roh anak sulung. Yang sama sekali menolak kebenaran. Yaitu orang-orang yang datang kepada Tuhan. Yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Artinya imannya sudah mati, sekarang dihidupkan kembali. Karena dia sadar dia ada kerendahan hati. Jadilah kita orang-orang yang punya hati kerendahan. Yang tidak sombong, tidak angkuh. Membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Tidak pilih warna, tidak pandang bulu itu Tuhan. Dia bawa masuk. Apalagi dunia sekarang pasti banyak orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ini membawa berkat bagi kita semua. Amin. Kita tutup. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Buat berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Firman-Mu telah diberitakan, Engkau masukkan di dalam tanah hati kami. Biar kami pulang dengan pengertian daripadamu, hikmat daripadamu. Membawa kami hidup dalam pertobatan sampai Tuhan datang. Jangan Engkau biarkan Tuhan firman-Mu berlalu sia-sia. Tetapi firman-Mu ini benar-benar termeterai di dalam tanah hati kami. Kami bawa pulang dalam kehidupan pribadi rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu kekal selama-lamanya. Ngampuni dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Silakan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Sekalipun penuh kekurangan, kami tahu Tuhan menyempurnakannya. Saudara di dalam Tuhan, kita berdiri, kita angkat tangan di hadapan Allah. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Berkat kasih sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Dan berkat naungan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datanglah. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.